Ini orang malas juga. Nggak ada sih, udah jarang. Kalau ngelihat Gi sebagai mahasiswa dibandingkan dengan mahasiswa yang sekarang, kayaknya susah dapetin Gi lagi gitu. Semangatnya, idealismenya, kritisnya, ketajamannya. Kalau sekarang dia masih hidup, dia akan bikin banyak buku. Nggak tahu buku yang apakah seperti dulu, bisa jadi akan seperti dulu yang ada kemungkinan dilarang oleh pemerintahan kita. Dan mungkin dia jadi orang yang akan lebih depresi melihat kemajuan dan perkembangan kita yang sekarang ini. Makanya menyedihkan aja kalau dia hidup. Waktu mahasiswa di Surabaya, saya waktu itu baru masuk kuliah, dan seperti biasa anak-anak yang SMA yang baru lulus, yang kebanyakan nggak terlalu banyak tahu tentang apa sih ini politik, jadi lebih banyak ngikut dengan kakak kelas. Saya waktu itu terlibat di bagian kan seni rupa ya, jadi bikin patung yang dibakar. Soeharto, kita bikin Soeharto dari kertas gitu. Sebenarnya ya kita pengen nggak ada lagi ya koruptor itu. Caranya emang harus dari sendiri, sebisa mungkin nggak korupsi. Tadi pagi tegang, tapi sekarang udah tenang. Ya itu kan 2 years, 2 tahun untuk mempersiapkan film ini. Jadi ya pasti tegang lah. Akhirnya ada sesuatu yang direkam dalam pita film, ya tegang pasti. Saya tidak tahu dengan kalau yang paling besar ya, karena zaman dulu Indonesia bikin film yang jauh lebih besar, jauh lebih kolosal, dengan kuda Saur Sepuh, Cut Nyadin. Jadi kita tidak mau mengukur dari segi kolosal atau tidaknya lah, yang penting idenya. Sering naik bis? Saya hampir tidak pernah. Saya juga tidak tahu ya, sejak kecil sekolah selalu diantar jemput orang tua. Begitu kuliah dapat mobil pribadi, jadi saya selalu overexcited kalau naik bis kota, karena sangat jarang. Selalu menurut orang-orang sih rawan, banyak pencopet atau segala macam. Tapi saya beberapa kali naik bis tidak pernah ada kejadian apa. Mungkin karena jarang. Tapi sebenarnya menyenangkan, bertemu banyak orang. Dan beda ya kalau di mobil kan pakai AC, jendela ditutup. You get a detached feeling. Sementara kalau di bis kan kayaknya bersentuhan langsung dengan. Saya coba cari ke Arsip Nasional, dari data yang ada di katalog yang diberikan ke saya itu juga minim. Tahun 50-an justru banyak. Jadi sebelum 65 ke belakang itu banyak. Tiba-tiba terputus, dan banyak lagi di tahun 70-an pertengahan sampai sekarang. Dan kondisinya sudah tidak bagus. Sudah banyak film rusak. Kadang-kadang saya pesan satu film, mereka bilang, "Oh, saya cek dulu ya apakah masih ada di gudang." Jadi agak sedih lah. Koran nggak ada rekornya. Sedih. Pemilih tahun ini ya saya cuma ngarepin akhirnya yang kepilih adalah presiden yang bertanggung jawab lah, atau ya memikirkan rakyatnya, nggak cuma nembelin kantongnya sendiri ya gitu. Saya nggak segitu fanatiknya, cuman biasanya ya ikutin keluarga atau gimana, denger yang baik-baik ya itu. Keluarga memilih Ibu Tutut dan SBY. Kenapa orang begitu? Nggak tahu deh, mungkin mereka juga akhirnya zamannya Pak Harto lebih enak atau gimana, kayak barang-barang lebih murah, atau selama 32 tahun Pak Harto memerintah kan kesannya stabil aja, enak, dan ya bisa dibilang lebih ringan daripada sekarang lah, bagaimana gitu. Ya gitu, maksudnya kita pengen kayak dulu lagi. Itu kan agak saling hampir kayak mau ngeliat dia juga. Kayak pas dia lewat kita balik ke depan kan? nanti gue mau cut dengan wajahnya Gi yang gini waktu dia lewat. Kan habis ini kan kita bikin long shotnya.
Oh, sorry. Pala mundur dikit. Waduh. Palanya mundur dulu ya, Jo. Begitu kamera udah lewat kepala baru masuk ya. Semoga tenang semua. Oke. Asal dari mana kamu? Jangan apa pedus! Jawab kamu! Nama kamu siapa? Kamu pengkhianat, gak terlalu. Masa kamu? Siapa nama kamu? Jawab! Terus, ini semua! Masuk, masuk! Jelek, pengkhianat! Masuk, kamu, masuk! Mana orang mandi di sini? Namamu siapa? Baris sambar! Kamu dari mana? Benar, barisnya! Dan kamu, nama kamu siapa? Siapa nama kamu, Yu? Jangan. Jawab! Jawab! Dibayar nggak? Bayar, Pak. Goceng. Dibayar nggak apa-apa, goceng semuanya beli rokok. Ya. 1, 2. Biarin orang terinspirasi habis ini pasti. Gitu ya. Kalau gitu mesti ikut kampanye sama Mega nih. Aduh, Tenang, Males banget. kalau film ini keluar tahun ini, Mega pasti kalah. Ah iya. So adakah ada yang positif dan negatif apabila semua dapat dibongkarkan? Ya, tentunya ada. Positifnya mungkin pemerintah bisa menerima kritik dan saran dari level yang paling bawah. Mungkin negatifnya kita berharap mereka tidak kebablasan atau terlalu free ya. Like freedom itu is not good. It's better ikutin jalan sesuai aturan. Oh, dia presiden pertama Republik Indonesia yang menurut saya mempunyai karisma yang cukup tinggi ya di dalam politik Indonesia. Mungkin sampai sekarang kita bisa lihat anaknya sendiri ikut berkecimpung di dalam politik yang sama. Mungkin itu yang menurut saya karismanya memang sangat besar. Gitu. Apa hal nih, nak cakap apa nih? Kalau masalah rasuah itu, masalah korupsi itu, pada zamannya dia itu mungkin sangat sedikit sekali. Ya. Dia sudah berani membuat semacam itu konsep untuk berdiri di atas kaki sendiri ya. Kalau itu mungkin kita terapkan dulu, mungkin kita tidak seperti ini. Jadi kemari itu setelah adanya korupsi atau rasuah itu, yaitu setelah pemerintahan daripada Soeharto ya. Nah, itu mulai tumbuh subur. Tapi pada masa dia itu yang saya dengar dulu tidak lebih dari utang Indonesia itu kecil dulu itu. Mungkin 2 miliar dolar apa. Kemiskinan dulu juga artinya itu ada tapi merata ya. Dan rasa kebangsaan, patriotisme bangsa Indonesia waktu masa itu betul-betul luar biasa. Itu yang sekarang ini sangat luntur ya. Nah, sekarang ini kita tidak mempunyai satu pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Indonesia masih memerlukan tokoh-tokoh ya yang menjadi panutan. Karena di sini juga dengan adanya demokrasi skala terbuka ini, artinya sebetulnya ada yang paradok gitu ya. Suara-suara dari orang-orang yang kalangan intelektual atau apa, itu kan cuma sekitar berapa? 30% mungkin ya. Nah, kalau kita melihat nanti dalam pilihan raya ini, itu 70% tuh masyarakatnya, rakyatnya masih boleh katakan masih bodoh gitu. Karena sekarang di sini masih mengidolakan tokoh-tokoh katakan Megawati gitu ya, artinya ada keturunan dari Soekarno. Nah, ini memang agak jadi lain permasalahannya. Karismatik ya karena mungkin ya dari fisiknya dia kali keren gitu, terus
asik gitu kayaknya orangnya, terus orang bisa yakin dengan apa yang dia omongin, diseret gitu loh, percaya deh sama gue, ini apa yang gue omongin itu bener. Apa harapan orang tuh nggak bisa dicapai oleh Megawati gitu, jadi mereka kecewa, mereka memperbandingkan gitu, jadi kayaknya lebih enak yang dulu jadinya kalau begini caranya gitu. Mereka ngerasa capek-capek demo apalah segala macam, ribut rusuh, akhirnya yang naik pemimpin yang harusnya kita harapin, tapi ternyata perbaikannya itu nggak ada, ya nggak berasa buat, terutama buat yang di bawah ya, masyarakat kecil. 3 take 2 dan kamera dan action. Baik rekan-rekan sekalian, kita sambut pembicara kita hari ini, Suoki. Kalau saya untuk demonstrasi untuk dalam bidang politik belum, cuman kalau untuk sosial saya lebih suka gitu, seperti kayak membagikan makanan untuk orang-orang di jalan gitu atau seperti itu. Kalau untuk kita untuk ke demo di jalan untuk turunkan harga atau gimana saya belum pernah. Ini menurut saya sih cukup mencengangkan ya, karena baru pertama kali ini ada tokoh nasionalis, militer, namun kesemuanya itu artinya tidak menonjol. Jadi masing-masing mempunyai porsi yang sama di mata masyarakat gitu. Jadi nggak ada yang dominan. Nah, kalau saya sih sekarang gampang aja ya. Saya nggak perlu tahulah itu mereka nasionalis atau mereka militer. Yang jelas berikanlah perubahan, berikanlah bukti, itu aja cukup. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Rakyat. Gue lupa. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Lupa nama perwakilan. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maaf ya, lupa. Moralnya berjalan. Karena itu saya percaya sosialisme adalah satu-satunya pilihan bagi negara ini. Susah sih kalau mau dikorupsi, sebenarnya balik lagi ke moralnya. Orang mengerti dan sadar aja dulu bahwa dia berdosa. Kalau dia dirinya tahu dia berdosa, melakukan yang salah itu ya pasti dia benar dengan sendirinya. Tapi selama dia merasa dia benar, waduh susah. Mau sampai tahun 3005 juga korupsi enak-enak aja buat dia. Iya kan? Kalau aku menilai masalah korupsi, setiap orang di dunia ini pasti korupsi. Di negara manapun. Di negara manapun, di belahan bumi manapun, itu pasti korupsi. Itu baru adil. Gue nggak mau bangsa gue dikorup-korupin. Meskipun gue benci bangsa gue nggak mau orang lain membenci bangsa gue. Cukup gue aja yang tahu, cukup gue aja yang benci. Ya meskipun kayak gini gue Indonesia gitu loh. Meskipun nggak bener, ini tetap ini gue dilahirin, gue makan di sini, gue nginjek tanah di sini, gue cari pekerjaan di sini, gue beranak pinak di sini, semuanya gue di sini. Belum. Gitu loh. Gue nggak mau bangsa lain. Oh fuck Indonesia tukang korupsi. Fuck you, aku akan bilang kayak gitu. Dari kecil temen gue banyak Cina dan mereka juga banyak yang baik gitu. Ya kalau jahat sih semua orang bisa jahat gitu. Ya itu pertama kali gue dengar diskriminasi itu. Jadi gue punya temen itu dia punya warung Cina itu di dekat sekolahan gue tuh, di SD itu ada warung Cina namanya. Itu dia kalau keluar rumah jalan kan sekolahnya sama warung ini dekat ya. Dia tuh selalu suka dimintain uang gitu, dipalakin, suka jadi jatah preman lah istilahnya. Ya itu gue pertama kali tahu kalau Cina itu waktu itu sempet, maksudnya gue baru ngeh gitu kalau dia Cina itu sering didiskriminasikan seperti itu. Mulai dari situ udah mulai banyak deh, mulai dari
lihat sendiri kejadiannya apa, orang Cina dipukulin, di sekolahan apa gitu yang orang Cina ditelanjangin. Itu banyak banget kejadian dari teman-teman gue yang mereka ikutan ngerjain Cina, itu lebih karena anak-anak ya, mungkin waktu SMA segala macam. Puncak-puncaknya waktu 98 kemarin yang semua toko orang Cina dihancurin, yang sebenarnya alasannya nggak jelas gitu. Tai kucing. Tahun 98 pernah masuk ke sini untuk waktu demo rame-rame sekitar 1 hari sebelum Soeharto turun. Ada mahasiswa yang katanya naik ke lantai 3 tempat penyimpanan arsip dan mengobrak-ngabrik arsip sehingga ada beberapa arsip yang hilang katanya. Tapi sangat-sangat keotik. Di satu sisi euforia demokrasi saat itu sangat terasa gitu. Tapi di satu sisi juga mengerikan gitu karena ada bisa sangat tidak terkontrol. Agak aneh gitu ya rasanya karena sebelum itu kita kalau demo selalu dijaga dengan sangat ketat gitu oleh tentara. Tiba-tiba ketika kita mau datang ke sini itu dibukakan oleh tentara dan kita boleh masuk. Dipersilahkan gitu. Waktu itu saya sangat khawatir ada apa sebenarnya ya gitu. Mulai merasa apakah kita diperalat, apa mulai ada kekhawatiran itu. Pada saat demonstrasi di sini ada begitu banyak panggung, semua kecil-kecil. Semua universitas punya panggung masing-masing, punya orator masing-masing. Jadi nggak ada satu suara. Di pojok sini orasi, pojok sana orasi dengan masanya masing-masing. Tapi sebagian besar masa itu ya lebih sibuk bermain-main di kolam situ. Kolam itu tuh kotor sekali, semua orang masuk ke kolam itu berenang-berenang atau mencelup-celup kaki. Tapi sekitar jam 10 malam saya pulang ke rumah. Dan begitu pulang, keluar lewat pintu sana untuk naik bis, untuk ambil bis. Di luar itu ternyata ada panggung sendiri yang didirikan oleh rakyat. Ada seorang pekerja kantoran sepertinya yang sedang berorasi. Dan dengan orasi yang sejujurnya jauh lebih tajam daripada orasi-orasi yang dilakukan mahasiswa dalam sini. Dan orasi itu dilakukan langsung kepada rakyat gitu. Agak ironis sih, kita di sini mengatasnamakan rakyat, begitu kita keluar ada rakyat yang tidak boleh masuk. Sementara kita di dalam sini enak, banyak makanan. Mereka di luar sana tidak boleh masuk dan perlakuan tentara kepada mereka juga sangat keras. Mungkin orang bisa bilang masa-masa itu rawan. Memang rawan, tapi lebih rawan dalam skala yang lebih besar gitu secara politis. Tapi sebenarnya saya merasa lebih aman kemana-mana sendirian di waktu malam karena saya tahu semua orang sedang merasa senasib. Jadi apapun yang terjadi semua orang akan saling membantu gitu. Justru lebih intimate gitu suasananya. Karena itu salah satu mitos kan di Indonesia bahwa mahasiswa selalu yang merubah keadaan. Kadang-kadang kita bingung juga mana sejarah yang masih benar, mana yang nggak benar, karena ada banyak penipuan gitu waktu zaman Orde Baru. Salah satu contohnya waktu G30 SPKI itu kan, kalau kita dulu belajarnya ya Soeharto itu pahlawan, Soekarno itu yang tokoh antagonisnya. Tapi setelah Soeharto jatuh ternyata katanya banyak perbedaan-perbedaan yang katanya Soeharto mengancam Soekarno, dan ya masih banyak berita yang lain nih, kita juga jadi bingung. G30 SPKI kan sekarang nggak ada filmnya lagi kan, kalau 30 September udah berubah jauh, berubah total. Nah Soekarno ya, dia jago pidato, dari cara dia berbicara itu dia sangat pandai membangkitkan semangat rakyat pada saat itu ya. Tapi kalau saya lihat sih dia sepertinya gimana ya, ada playboy, istrinya banyak. Dia punya wibawa ya orangnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Tapi kalau soal pembangunan mungkin ya walaupun banyak penyelewengan, tapi Soeharto nggak bisa dipungkiri dia berhasil membangun ya. Kalau soal wanita saya tidak tahu. Kalau saya secara pribadi suka Susilo Bambang Yudhoyono karena dia tuh orangnya kelihatannya berwibawa. Terus dalam waktu bicara pun kelihatannya bagus bicara, baik, dan paham juga apa yang diinginkan oleh rakyat, dan nggak suka menjilat gitu lah kayaknya ya. Latar belakangnya militer, dia cocok sekali untuk bisa memimpin bangsa ini yang perlu didisiplinkan gitu. Hal-hal kecil lah, misalnya dari lalu lintas,
menurut saya itu perlu. Penanganan korupsinya menurut saya masih kurang ya, sangat jauh deh pokoknya. Masih banyak koruptor-koruptor yang berkeliaran gitu. Mungkin yang saya pandang sih Mega sepertinya agak terlalu lembek. Jadi itu mungkin karena itu masyarakat sedikit kecewa lah ya, banyak kecewa sama Mega. Tapi saya sejujurnya saya nggak terlalu yakin. Walaupun Mega diganti, entah itu SBY, Amin Rais, saya nggak tahu yakin apakah mereka bisa menghapuskan KKN itu secara bersih benar-benar karena sudah terlalu berakar ya, terlalu dalam. Harus benar-benar butuh komitmen yang kuat. Negara Indonesia tuh luas dibandingkan Jepang, dibandingkan yang lain tuh Indonesia tuh termasuk besar kan, negara terbesar keberapa gitu. Dan terdiri dari pulau-pulau pula. Ya susah gitu loh, nggak mudah buat pemimpin bangsa kita tuh untuk menyatukan semuanya sama rata gitu. Kalau demo-demo gitu menurut saya mahasiswa itu seharusnya bisa punya cara yang lebih banyak, ya saya lebih intelektual lah daripada sekedar hanya demo-demo gitu. Apalagi seringkali ya demonya seperti bilang maksudnya nggak jelas dan nggak terlalu penting untuk didemokan gitu loh. Maksudnya kan bisa lewat tulisan, maksudnya lewat cara lebih intelektual gitu lah, nggak sekedar begitu merasa keinginannya tidak sesuai dengan yang kenyataannya terjadi sekarang langsung demo, begini demo, begitu demo gitu loh. Mereka dengan mudah demo bilang turunkan Mega, turunkan Gus Dur ini. Terus kalau misalnya mereka turun, terus siapa yang menggantikan gitu loh. Dan lagi dulu mahasiswa demo untuk kepentingan seluruh rakyat. Sekarang mahasiswa demo untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Orde Baru dan sekarang sangat berbeda ya, karena Orde Baru itu pertama ada badan sensor yang kuat sekali, itu Departemen Penerangan. Dan sekarang departemen itu udah nggak ada, sama sekali udah nggak ada. Terus yang kedua, waktu itu kita sangat dikontrol oleh pemerintah gitu. Maksudnya kita nggak mungkin bikin film, contohnya aja tokoh utamanya namanya Soeharto. Kemudian film tentang militarisme, tentang corruption, tentang KKN dan segala macam kolusi, nepotisme itu nggak mungkin. Tapi di era ini, sepertinya kaum politikus itu sibuk berpolitik sehingga tidak memperhatikan apa yang terjadi di dunia perfilman dan segala macam. Mungkin iya gitu. Kenapa orang Indonesia dekat dengan orang Cina gitu? Kenapa kita tidak saling belajar dengan apa yang dibawa Cina ke Indonesia gitu? Kenapa justru mayoritas ini terganggu oleh minoritas ini gitu? Seperti misalkan orang kulit putih, kenapa dia dekatnya dengan orang kulit hitam gitu? Mungkin untuk perbaikan ras. Kebayang nggak sih misalkan orang kulit putih kawin dengan orang kulit hitam? Apa yang terjadi gitu? Kulit mereka akan bagus, struktur tulang mereka akan bagus, secara iklim, secara kebudayaan mereka akan bagus. Begitu juga dengan Indonesia, saya pikir gitu. Kalau seorang minoritas ini bisa belajar dan bisa bertahan hidup di antara mayoritas, berarti mereka itu patut dicontoh. Apa ya? Saya butuh waktu dulu untuk berpikir. Indonesia itu kayak sebuah perempatan jalan yang besar dengan sebuah lampu merah. Indonesia itu adalah itu. Yang unik di Indonesia adalah kalau lampu merah itu mati, semuanya pengen mencari keuntungan dari lampu merah mati itu. Semuanya pengen duluan. Mungkin justru ada orang yang berusaha untuk memberhentikan tapi dia minta uang. Kemudian ada bis yang merasa dirinya besar yang unik di Indonesia orang begitu besarnya. Oh my God. Memberikan yang lain gitu. Tapi kalau lampu merah itu benar, semua orang tertib. Saya pikir kultur masyarakatnya ya. Saya pikir Indonesia tuh uniknya kayak gitu. Kalau saya dulu justru ada spesial horor ya. Yang disensor itu dulu mungkin jangan terlalu sadis, jangan terlalu pornografi, karena saya dulu itu zaman-zaman layar lebar itu sering bekerja sama dengan sutradara Sisoro Gotama almarhum, itu filmnya horor atau sadis itu. Saya juga bahkan menangani untuk spesial efeknya, contoh kayak Jaka Sembung yang kepalanya WD dipotong. Nah itu jangan terlalu sadis. Itu memang laku juga di Amerika. Diputar 2 minggu di Amerika. Dari kecil kita diajarin tentang sejarah, terutama sejarah selama pergantian dari Soekarno ke Soeharto. Ya sekarang baru sadar aja kok kayaknya begitu banyak versi yang tidak mendukung versi yang kita diajarkan sebelumnya gitu. Jadi agak sedikit confuseness. Tapi ya kita cari sendiri aja lah maknanya. Soekarno mulai turun pamornya, terus PKI memberontak, militer mengambil alih dan menjadi pahlawan pada saat itu. Versi-versi lain banyak yang
bilang ada campur tangan dari pihak luar negeri, ada yang juga bilang sebenarnya PKI itu militer atau apa, begitu banyak versi gitu, jadi cukup membingungkan untuk saat ini. Saya rasa menguntungkan karena kita menemukan banyak pilihan untuk, maksudnya kita punya jadi terbuka gitu untuk mencari lagi versi-versi yang sebenarnya terjadi gitu, karena itu kan penting juga untuk masa depan gitu, untuk mengetahui sejarah. Kalau di Indonesia mungkin peraturan ada, cuman peraturan untuk dilanggar gitu kebanyakan sih ya. But that's good. Peraturannya dilanggar mungkin karena ini kali ya, karena ketidakpuasan kita terhadap pemimpin atau kita terlalu curiga, tidak percaya gitu. Karena banyak berita-berita yang ada korupsi, ada apa, konspirasi atau apa gitu. Jadi kita nggak merasa ada satu kepastian dan atau kemurnian dari sikap-sikap pemimpin kita gitu. Sebenarnya ada satu calon presiden yang bilang kalau misalnya presiden Indonesia masa mendatang sebaiknya adalah dari orang yang tidak terlibat dengan masa lalu gitu. Cuman kalau saya lihat sekarang calon presiden itu semua terlibat dengan masa lalu dari segala hal. Orang Cina di Indonesia membaur dengan masyarakatnya itu benar-benar membaur gitu. Mereka bisa bahasa lokal. Di Malaysia saya melihat contohnya, pernah nanya dengan satu orang, are you Malaysian? Yeah, but I'm Chinese gitu. Mereka menekankan kalau they're still Chinese. Kalau di Indonesia, kebanyakan pada umumnya mereka nggak mau dibilang orang Cina, mereka mau dibilang orang Indonesia. Tapi saya keturunan Cina. Kalau saya rasa karena kita mengalami masa-masa sulit bersama-sama gitu, jadi kita memang berjuang bersama gitu, maksudnya. Mereka sudah tinggal di sini cukup lama, dari mungkin 1900 awal atau 1800 akhir. Mereka udah tinggal di sini, sempat sama-sama dijajah Belanda, sempat sama-sama melawan Belanda gitu. Jadi saya rasa itu ya, mereka punya nasionalisme Indonesianya gitu. Tapi dari segi Orde Baru juga kita nampak banyak contohnya toko-toko tidak boleh ada huruf Cina kepada orang luar, dia menunjukkan diskriminasi. Mungkin kalau dilihat segi positifnya itu sebagai usaha untuk pembauran ya, supaya tidak ada clash antar suku, nggak ada isu-isu suku, ras atau agama gitu. Jadi di pelaksanaannya mungkin justru menyebabkan ada sebagian orang yang tersinggung atau sebagian kelompok yang tersinggung. Tapi kalau saya sih melihat niat baik di situ. Saya mengalami tahun itu, tahun 60-an itu, dan saya juga pada masa 66 ya, itu juga saya ikut demo waktu itu di Bandung. Jadi betapa tuanya saya. Ya, saya mencoblos juga waktu pemilu yang lalu. Saya kurang tahu banyak soal politik dan agak tidak mau terlalu tahu karena saya tahu politik itu agak tricky dan macam-macam ada di situ, intrik-intriknya segala macam. Jadi siapapun yang jadi presiden ya kita oke aja selama dia punya nurani, itu aja. Saya ke Jepang, baru pulang dari Jepang. Pariwisata di sana betul-betul menjadi sumber devisa. Suatu tempat yang mungkin hanya biasa saja kalau saya melihat selalu kuil, kita dibawa ke kuil dan mereka bangga sekali gitu dengan kuil-kuil tersebut. Padahal menurut saya hanya sama aja, tapi begitu mereka antusiasnya untuk membawa turis-turis. Padahal kita di negara Indonesia ini jauh lebih banyak cerita-cerita tentang legenda seperti Tangkuban Perahu, daerah-daerah wisata yang unik-unik itu dibikin sesuatu yang lebih didramatisir sehingga orang diajak, oh ini kita menuju ke sini, tempat ini dulunya begini begitu. Itu yang kurang barangkali di negara kita ya. Saya paling suka barang-barang antik seperti Vespa ini dan mobil-mobil yang lain yang antik. Dari segi warnanya, ya warna seperti ini, pokok warna-warna yang mentereng lah. Kalau saya ada uang, saya akan koleksi. Tapi entah kapan. Legenda banyak, ada Maling Kundang, Sangkuriang, Maling Kundang mungkin. Maling Kundang itu mengajarkan kita, intinya sih harus tetap sama orang tua itu, biar bagaimanapun orang tua tetap harus dihormatin dan disembah. Ceritakan legendanya, anak yang pergi merantau meninggalkan orang tuanya sendirian, kaya raya, pas sampai ketemu sama ibunya lagi nggak mau ngakuin itu ibunya. Nah, akhirnya ibunya nangis, kutuk jadi batu. Ada batunya lah, ada simbolnya nih, si Maling Kundang. Ini dia. Lalu lali aku. Gitu. Di Jawa. Ada di Jawa. Oh, okay. No, Jawa. Gimana bos? Maling Kundang. Padang lu.
Yang bener loh. Padang berarti. Bagaimana? Sangkuriang itu dia anak Dayang Sumbi, putri raja gitu yang selalu kesepian. Suatu hari si Dayang Sumbi lagi bikin menyulam gitu, membunuh waktu. Terus kalau nggak salah anginnya kenceng, terbang itu si sulamannya jauh gitu. Dan si Dayang Sumbi waktu itu malas ngambilnya dan dia bersumpah, barang siapa yang mengambilkan itu sulamannya, dia kalau perempuan jadi saudara, kalau laki jadi suami. Yang datang si Tumang, si anjing itu ngasih, terpaksa dikawin sama dia. Dia kawin, punya anak namanya Sangkuriang. Si Sangkuriangnya lahir begitu gede, karena raja nggak suka hubungan mereka, dibuang ke hutan. Mereka hidup sendiri, nggak punya apa-apa. Suatu hari si Sangkuriang disuruh nyari babi. Ibunya kepengen makan hati babi. Dia berburu ke hutan, ditemani sama si Tumang, si anjing. Si Sangkuriang nggak tahu kalau itu ayahnya, jadi dibilang anjing aja gitu, nggak pernah ngomong dia. Dia jalan bareng, ketemu sama si babi akhirnya. Sangkuriangnya karena malas, siang-siang panas, dia minta si anjingnya untuk itu tangkap tuh si babi gitu. Si Tumangnya ngejar dulu si babi, dikejar, udah hampir dapet. Terus kayak ada tatap-tatapan gitu antara babi dan si Tumang, dilepas. Si babinya lari akhirnya, disamperin sama si Sangkuriang. Apa-apaan nih, kenapa kok dilepas gitu? Terus kata si Tumang, dia dulu pacar saya waktu dia di Kayangan gitu. Dia juga dihukum jadi babi gitu. Jadi saya nggak tega untuk nangkap gitu. Si Sangkuriang marah gitu lah. Ah kamu bohong kamu gitu. Dibunuh, bak dipukul gitu, ditusuk, diambil jantungnya, hatinya itu dikasih ke Dayang Sumbi. Dimakan sama Dayang Sumbi. Yang menarik sih itu. Aku orangnya yang sebenarnya nggak mau terlalu terlibat yang kayak begitu, kan kalau saya udah memikirkan itu berarti saya udah sedikit berpolitik gitu ya. Kalau saya sekarang untuk era sekarang jalanin aja yang sekarang, yang lalu-lalu udah ada yang ngurusin gitu. Saya nggak mau pusing ke situ, yang penting saya bisa kerja, kita bisa cukup makan, udah itu aja. Pada saat zaman Orde Baru itu akan kelihatan sepertinya rapih aja gitu. Dan mungkin memang warga negara asing yang datang ke sini sebagai turis atau apapun, atau sebagai duta besar atau apa, ya mereka of course akan ngerasa lebih aman, lebih indah, lebih tenang. Karena ya memang semuanya dikendalikan dengan demikian hebatnya gitu oleh Soeharto. Dan mungkin memang yang seperti yang kita tahu, Pak Soeharto itu kan memang pintar sekali dalam soal strategi ya. Orde Baru 32 tahun, Habibie berapa lama, Gus Dur berapa lama, Megawati berapa lama. Mereka masih belajar, mereka tidak punya pengalaman apapun untuk dalam memimpin negara sebesar ini. Akhirnya terjadilah gitu kekacauan yang mau nggak mau harus kita hadapi gitu. Sekarang bagaimana kita menghadapi adalah setelah pemilu ini, yang semoga harapannya seperti semua bangsa bahwa perubahan itu betul-betul terjadi. Harapannya yang nomor satu adalah kesejahteraan rakyat. Jangan terjadi ketimpangan yang begini besar lah gitu. Ada yang kaya sekali, yang bisa beli mobil apapun, sampai bisa beli pesawat gitu. Sementara kalau dari pesawat kita ngelihat ke bawah gitu, banyak sekali itu rakyat yang kelimpangan karena nggak bisa makan gitu. Disejahterakan dulu rakyatnya, dikasih makan yang betul, kasih pendidikan yang betul, karena anak-anak ini yang harus dididik ini kan justru masa depan Indonesia gitu. Kalau kita nggak didik mereka secara baik, dengan mental yang baik, moral yang baik, mereka nanti di kemudian hari kita akan sama lagi. Kita mau pilih yang mana?
kepilih Orde Baru, zaman penjajahan atau Orde Baru gitu. Kalau misalnya kita jadi negara yang ditakuti, kita punya apa sih? Tanah yang subur. Kita cuma punya padi, kita cuma punya gula, teh, kopi gitu. Kita kayaknya belum mampu untuk memproduksi senjata yang seperti apa, atau misalnya bikin nuklir gitu. Kayaknya kita belum mampu ke sana gitu. Karena kebanyakan orang Indonesia tuh males. Coba suruh Indonesia berperang gitu dalam jangka waktu yang lama, saya rasa mereka nggak mau kok. Kita lebih senang melakukan hal-hal yang ringan seperti berkesenian ya. Dan di Indonesia ini kan banyak sekali gitu keseniannya. Di bidang perfilman sudah 24 tahun. Pada mulanya kita di transportasi ya. Terus kita mulai agak menanjak menjadi di unit manager sekitar 7 tahun, lalu kita pindah ke Pimpro, dan sekarang karena usia akhirnya kembali lagi ke koordinator lagi karena kondisi fisik ya, istilahnya nggak terlalu ngoyo lah. Anak-anak saya juga udah pada selesai kuliahnya. Saya juga berterima kasih di perfilman, membantu keluarga saya sampai anak-anak saya menjadi S1 semua, ada yang dokter. Saya cukup terima kasih banyak. Kadang-kadang di sini suka takut gitu. Biarpun mungkin bisa, tapi punya perasaan takut karena berita-berita di luar kejahatan dan macam-macam. Dan juga saya lihat di Indonesia orangnya kelihatan susah dan sedih gitu. Jadi mukanya mikir gitu, jarang senyum. Nah itu yang banyak ada di Indonesia, yang tidak ada di luar. Jadi saya belajar di Brazil gitu, diutamakan untuk senyum saja. Biarpun sedih tapi senyum. Nah ini di Indonesia sedikit jarang ya, maksudnya sayang gitu. Kadang-kadang orang Amerika pada buta sama gimana Indonesia itu gitu. Tapi tahun-tahun terakhir Indonesia mulai terkenal dengan dengan berita-beritanya. Jadi, Anda dari mana? Dari Indonesia. Oh dari Indonesia ya? Oh, apakah Anda nggak apa-apa? Keluarga nggak apa-apa? Semuanya gitu. Mungkin ada satu daerah yang kacau, ada satu daerah yang lebih maju. Jadi nggak bisa digeneralisasikan seluruhnya. Posisi tentara di negara saya jelas. Mereka dijajah oleh sipil, dikendalikan oleh pemerintah sipil yang dipilih langsung oleh rakyat. Posisi tentara di Indonesia sangat beda. Pasti karena pengalaman waktu perang kemerdekaan. Jadi dari awal tentara di sini betul-betul terlibat dalam bidang politik. Kalau kita lihat apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir, ya saya bukan orang Indonesia tapi saya punya banyak kawan yang berharap bahwa dengan perubahan politik baru-baru ini, ya posisi tentara akan menuju ke zaman demokrasi dan mereka akan ditempatkan di bawah pemerintahan sipil. Dulu saya pernah tinggal di Jogja, saya kuliah di sana. Waktu itu sedang gejolak reformasi. Saya lagi motret, waktu masih belajar, demo, terus mungkin salah saya kali ya. Saya tidak tahu situasi dan kondisi. Saya paling depan, tiba-tiba tentara itu menyerang ke arah mahasiswa. Dan saya orang pertama yang terkena amarah tentara-tentara itu. Saya dipukuli, saya diseret 500 meter dan sepanjang itu popor senapan, batu, semuanya menghajar kepala saya. Habis itu saya sadar. Tiba-tiba aja seorang kolonel itu menyelamatkan saya gitu. Entah kenapa dia menyelamatkan saya. Dan saya malah dibawa ke UGD. Waktu itu di dekat tempat demonstrasi itu ada rumah sakit. Saya langsung masuk ke situ. Tapi ya itu hancur lah pokoknya, 30 jahitan. Saya sadar kalau itu salah, saya yang salah. Tidak pakai izin. Walaupun pasti banyak detail-detail lagi akan keluar, dalam garis besar saya kira cukup jelas tentang apa yang terjadi waktu itu. G30S adalah hasil PKI atau apakah itu coup intern militer. Topik itu sangat kompleks, tetapi versi Orde Baru yang pernah difilmkan itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Saya suka banget fashionnya tahun 60,
Saya juga ada bukunya gitu karena suka ngikut-ngikutin juga gaya rambutnya apa segala macam. Cewek-ceweknya itu rambutnya suka kayak bawahnya itu dikedepanin, cuman atasnya kayak agak disasak-sasak dikit. Itu kan sempat laris juga tuh gaya kayak gitu sekitar 3 tahunan yang lalu. Terus baju-baju yang sekarang ini lagi booming lagi gitu, kayak sepatu-sepatu teplek yang kayak saya pakai sekarang itu kan lagi booming lagi, AB-AB semua pakai. Terus baju-baju yang ya kayak rok-rok terusan yang mini, yang A-line ataupun yang kayak mungkin sedikit baby doll gitu-gitu. Sebagai perempuan ya kelihatan lucu ya. Pernah ada kerjaan, tapi kerjaannya itu mempromosikan suatu barang, tapi untuk mengelabui orang-orang yang mungkin lewat di sekitar situ. Awalnya adalah kita berdemonstrasi di Bundaran HI. Jadi itu adalah mempromosikan sebuah produk rambut gitu aja deh. Ntar ngiklan lagi di sini. Ini cewek-cewek banyak, ada sekitar 30 orang. Kita berdiri di Bundaran HI dan kepala kita botak kan karena produk rambut ya. Jadi itu menandakan kalau aduh ini kita perempuan ini lagi stres banget karena tidak ada produk rambut yang bisa membuat rambut kita sehat gitu. Jadi kita botakin. Jadi waktu itu panas banget, kepala kita di make up kan. Jadi kita kayak pertama pakai stocking, habis itu kita pakai kayak latex gitu dan dicat supaya sewarna sama kulit, jadi terlihat seperti botak beneran. Udah gitu di Bundaran HI jam 12 siang, tahu aja kan panasnya kayak apa. Terus kayaknya plastik di kepala kayaknya agak sedikit meleleh, jadi panas banget gitu. Jadi pernah demo untuk itu tapi kerjaan karena dibayar. Bukannya rata-rata yang demonstrasi sekarang dibayar juga, enggak ya? Canda, sorry. Enggak, kalau enggak harus dibayar kalau untuk sesuatu yang positif dan sesuai dengan hati nurani saya dan memang saya merasa tergugah, ya otomatis nggak usah disuruh juga pasti saya demo lah gitu kan. Mungkin nanti misalnya presiden yang terpilih terus ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang diiklankan selama ini. Banyak deh cerita rakyat, karena emang waktu kecil saya selalu dicekokin sama eyang saya. Kan ada tuh dulu zaman-zamannya cerita-cerita rakyat yang bukunya tipis-tipis banget. Itu saya selalu dibeliin itu, keong mas. Ya mungkin karena tiap malam suka diceritain sama nenek saya. Nah jadi dia tinggal sama neneknya, tinggalnya itu di pinggir kali. Dan pada saat itu dia tuh punya kayak saudara tiri yang juga jahat sekali. Jadi dia yang selalu disuruh nyuci baju, nyuci beras, apalah segala macam. So one day dia ke kali itu kan, terus dia menemukan keong emas itu. Terus dia bawa pulang karena dia nggak tahu apa-apa kan, dan dia juga orang susah banget gitu, mau makan juga susah apa segala macam. Dan ternyata dari keong emas itu tinggal seorang putri gitu. Nah putrinya itu suka keluar dari keongnya itu pada saat nanti dia lagi di luar rumah, nanti rumahnya udah diberesin, makanan udah siap gitu. Jadi akhirnya dia punya temen gitu. Dan favorite-nya mungkin karena itu jadi kayak motivasi untuk saya. Pada saat lo susah, kita punya masalah, kalau kita sabar dan kalau kita mau berusaha pasti ada way-nya gitu. Mungkin kalau dari cerita itu ya mungkin agak sedikit hayalan lah ya gitu. Itu kan sama aja kayak cerita Aladin, cuman versi Indonesia tradisionalnya kan. Cuman kan untuk seorang anak kecil itu masuk kan ke jiwanya, dan pada saat dia besar dia bisa mengartikannya ke arah lain. Seharusnya memang kaum intelektual itu berada di garis netral gitu. Dan harus selalu berani menjadi oposisi dan berani mengutarakan apa yang salah gitu. Saya percaya betul bahwa kalau orang sudah masuk politik, tidak mencoba untuk sinis atau berkata mereka jelek, tapi bahwa tidak bisa dipungkiri menurut saya mereka akan terbawa oleh arus. Saya pikir orang-orang yang menikmati seni biasanya, penikmat seni sejati biasanya adalah orang-orang yang jujur. Jangan-jangan orang juga lupa nanti apa yang terjadi dengan reformasi 98 dan lain sebagainya, dengan carut-marut politik dan semua orang saling berebut kekuasaan, mencari suara. Bisa jadi jangan-jangan 10 tahun kemudian kita punya lagi penguasa yang bisa menutup itu semua dan melupakan. Saya tidak bisa dibilang orang yang anti militer, tapi saya juga bukan orang yang pro militer. Dalam arti begini, setiap negara harus punya military. Itu adalah sistem ketahanan. Bisa kacau kalau kita tidak punya. Dan orang-orang ini yang memang dididik, dituntut untuk melakukan hal-hal yang keras, yang berani. Mereka dididik untuk perang gitu. Kalau sampai ada invasion. Dari sejarah dunia kita belum bisa menghentikan perang. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang harus menjaga keamanan. Memang orang kalau sudah berseragam, mempunyai senjata dan punya posisi, kemudian punya kekuasaan, lalu merasa
punya kekuasaan, terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Negara-negara di Asia Tenggara banyak sekali yang masuk jajaran dengan korupsi tertinggi ya. Indonesia adalah salah satunya. Dari masa Orde Lama dan mungkin jauh sebelum itu, di negara-negara yang sedang berkembang seperti ini, yang sedang bergolak, ketika seseorang mungkin yang awalnya punya keinginan murni untuk bisa membawa negara ini ke tempat yang terbaik, kemudian dia mulai mencicipi kekuasaan, kemudian dia mulai mencicipi kenikmatan, satu sama lain kemudian mendukung kenikmatan ini dan kekuasaan ini, tentunya korupsi menjadi sesuatu yang jadi mudah dilakukan dan mudah ditutupi bersama gitu. Jadi sistem yang terbangun otomatis membuat itu terjadi. Kan susah kalau udah dari dulu orang yang sekarang bilang memberantas korupsi pernah berada di sistem yang sebelumnya juga korup. Jadi kadang-kadang krisis kepercayaan ini udah semakin parah gitu. Jadi kita kadang-kadang melihat sosok-sosok ini benar nggak ya? Ya mian cerita kah wong sing dituduh PKI lalu terus kemudian dijejer gitu, dipateni, ditembak. Tapi PKI ya jarene wong tuaku ki memang kejam dan sing dingerteni wong-wong awam kok sing diceritane karo wong tuaku ki ya nek PKI kuwi wong ora ndek agama, wong sing ora ngerti salat nek carane wong Islam, wong sing misale carane ngajarake komunisme kuwi karo wong tuaku sih ceritane kowe iso ora njaluk saiki njaluk karo Tuhan karo pangeran njaluk permen saiki ayo dipejamke mata ora iso to. Lan saiki misale ayo njaluk karo bu guru njaluk permen. Sekarang merem. Saiki dideleng ning ngarep mejamu ana permen to. Contoh-contohnya seperti itu sing diajarake kanggo murid-murid zaman biyen untuk memasukkan paham komunisme. Nah, jujur gue gak tahu itu kenapa. Kalau yang gue belajar dulu sih itu dibubarin karena bertentangan dengan apa yang udah diajarin sama pemerintah Indonesia dan takut itu bisa mengubah sudut pandang warga Indonesia. Jadi bubarnya bener-bener dibubarin secara paksa dan punya ini harus hilang gitu. Tapi kenapa gue lupa juga sejarahnya. Oh, kalau gue waktu kecil sih dikasih taunya komunis itu tuh nggak tahu muja yang mana, nggak mengenal Tuhan dan semua itu bener-bener terlalu individual banget kayak gitu sih yang gue dulu diajarin ya kalau nggak salah ya. Maklumlah gue sekolah, gue nggak pernah dengerin sejarah, males. Penjajahan Belanda tidak meninggalkan sekolah-sekolah yang baik untuk orang Indonesia atau pribumi pada saat itu, berbeda dengan jajahan-jajahan Inggris gitu. Tapi ya beginilah jadinya sekarang kita. Gue pengen anak-anak Indonesia bisa kayak di Amerika, sekolah dari TK sampai lulus SMA itu gratis ditanggung pemerintah gitu. Karena kan kalau dengan cara itu mungkin kan orang yang mampu juga bisa belajar, akhirnya bisa maju juga. Aku ngerti kuwi saka nggone wong tua pada waktu kuwi tentara sangat membantu untuk penumpasan orang-orang yang dituduh PKI, termasuk juga aku ngerti saka film sing tentara bersama karo rakyat cari orang-orang yang dituduh PKI atau sing memang benar-benar wong PKI terus dibunuh. Seperti yang dikatakan Suhoki bahwa sejarah manusia itu adalah sejarah pemerasan, sejarah penyiksaan, sejarah saling merebut kekuasaan. Sepertinya peradaban itu ada untuk itu. Cukup pahit. Jadi untuk apa kita hidup? Jadi saya memutuskan untuk ikut memilih, tidak masuk ke golongan putih atau golput, karena sebagian orang teman-teman saya banyak yang memilih untuk tidak memilih karena tidak ada satupun dari keempat calon presiden ini yang mereka anggap mampu. Pemilu gue berasa kayaknya akhirnya gue diakui jadi bangsa Indonesia yang punya hak untuk memilih gitu. Kayaknya kalau dulu kan kayaknya cuma numpang lahir dan numpang nama doang, numpang KTP doang. Cuman sekarang udah boleh milih kayaknya yang iya ya, berarti gue emang bener warga negara Indonesia karena gue punya hak untuk memilih gitu. Cerita rakyat Nyi Roro Kidul. Katanya Nyi Roro Kidul serem, suka makan korban aja di laut Labuan Ratu gitu. Di fotonya sih cantik banget, kayak putri Jawa aja rambutnya panjang. Katanya keseringan korban yang hanyut ketarik ke dalam ombak itu pasti pakai baju hijau karena dia suka warna hijau. Dulu gue pikir dongeng doang. Ternyata katanya benar-benar ada kan di Pelabuhan Ratu. Udah kejadian di situ, udah katanya yang lautnya suka makan korban. Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu itu ada satu kamar 06 nomor 308 itu nggak boleh dipakai dari hotel itu dibangun. Hotel itu dibangunnya tahun 60-an kayak zamannya Soekarno. Itu kamar benar-benar dibikin khusus
warna hijau semua karena katanya Nyeloro Kidul itu suka kamar itu dan suka warna hijau. Jadi itu benar-benar dikasih menyan sesajen. Dan katanya sih arwahnya suka mampir ke situ katanya. Dan malah ada isu-isu yang bilang Soekarno bisa berkarismatik kayak begitu, benar-benar yang boleh dibilang dia kan ladies man ya. Itu karena Nyeloro Kidul pernah menjelma jadi manusia terus tidur bareng Bung Karno, makanya Bung Karno dapat auranya itu katanya sih. Masa jaya perfilman Indonesia bisa dibilang itu ada di tahun 70 dan 80-an. Kalau tidak salah ingat, filmnya bisa mencapai 200 sampai 300 per tahun ya. Tapi di setiap dekadenya pasti ada film berkualitas. Tapi di setiap dekadenya banyak sekali film-film yang tidak perlu dibuat. Sensor itu masih mempunyai peranan penting. Tapi bahwa orang-orang yang berada di dalamnya mau tidak mau juga terbawa arus reformasi. Mereka sedikit lebih terbuka. Tapi lagi-lagi semua ini tergantung dari arus politik sama keadaan sosial, keadaan politik yang sedang terjadi dan ekonomi yang terjadi di negeri ini. Jadi selalu kita pikir mereka sudah mulai loose gitu ya. Begitu ada kejadian-kejadian tertentu mereka akan mengencangkan lagi sensor gitu. Di mana akar kita, di mana kita dibesarkan, di mana kita hidup, disitulah tempat kita akan kembali. Status saya sebagai driver kamera. Nah, selain itu kita sambilan untuk membantu kru, kita jualan rokok, menyediakan rokok itu. Kebanyakan kru berminatnya pada Marlboro, udang garam filter, mil merah, mil hijau, Marlboro putih, Marlboro merah, dan lainnya. Ya ada 90% lah berkurang rokoknya. Dulu waktu ada Barengan Cinta semua full merokok. Kalau menurut saya pendidikan itu emang harus dimajuin banget gitu. Kalau mereka punya pendidikan dan wawasan yang lebih luas, segala macamnya akan lebih mudah gitu. Mulai dari pemikiran mereka tentang korupsi, nepotisme gitu. Kalau kayak sekarang kan udah karena tingkat pendidikan juga rendah dan tingkat ekonomi itu bikin situasi yang nggak mengenakan. Singapura kita bisa sebut suatu negara yang maju ya. Pendidikannya cukup tinggi, terbukti dengan kedisiplinan masyarakatnya. Dan akhirnya semuanya jadi teratur. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir Singapura itu negaranya kecil. Dibanding dengan Indonesia yang sedemikian luasnya, pasti ngaturnya akan lebih susah gitu kan. Dulu ada dui fungsi tentara gitu, jadi dia di keamanan juga, tapi di politik juga. Tapi mungkin karena berjalannya dengan waktu, akhirnya mereka terlalu berlebihan gitu. Tapi sebenarnya peranan tentara penting juga, karena di Indonesia memang masih belum bisa benar-benar hanya sipil yang megang, karena dominasinya masih kuat dan masih diperlukan banget gitu, baik dalam segi keamanan dan segi politiknya, tapi dengan batas-batas yang jelas gitu. Kemarin-kemarin tuh batasnya nggak jelas, akhirnya mereka kebablasan gitu. Yang paling beruntung adalah tidak pernah dilahirkan. Yang agak beruntung adalah mati muda. Dan yang paling sial adalah kalau tua, sakit, dan tidak mati-mati. Banyak sekali orang yang tahu bahwa Soekarno jatuh di tahun 66-67, tapi tidak banyak yang tahu persoalannya apa gitu. Karena ada sesuatu lah yang ingin terus-menerus ditutupi oleh pemerintahan Orde Baru. Pada kenyataannya kalau kita melakukan research, Partai Komunis Indonesia di tahun pertengahan atau awal tahun 60-an adalah partai terbesar. Mungkin sama dengan PDI Perjuangan sekarang gitu, atau dengan Golkar sekarang. Jadi apa bedanya? Kenapa kita harus menghindari atau tidak mau terus terang soal itu? Apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru atau militer terhadap orang-orang yang terlibat PKI akan berbuah dendam gitu dalam generasi-generasi yang akan datang, dan saya rasa itu betul sekali. Kalau orang takut dengan bahaya laten komunis, yang harus dipikirkan adalah bahaya laten komunis itu adalah konsekuensi dari kekejaman yang dilakukan terhadap mereka. Banyak sekali orang ditangkap, dibunuh di luar pengadilan. Apa yang terjadi di tahun 65, 66, 67, begitu banyak orang dibantai, hampir 1 juta orang yang mati dalam berbagai versi yang dikeluarkan ya. Kemudian perubahan dari Orde Baru ke masa reformasi juga demikian, begitu banyak orang yang mati, diperkosa, toko-toko yang dibakar, harta yang dijarah begitu banyak. Semua orang pasti berharap supaya tidak lagi terjadi apa yang sudah terjadi kemarin gitu. Ada stereotipe yang terlalu melengket di dalam masyarakat kita bahwa masyarakat Cina adalah masyarakat pengusaha. Kemudian karena itulah mereka dianggap tidak terlalu terlibat di dalam kehidupan sosial lain selain ekonomi. Dan buat saya itu adalah stereotip yang mungkin akan selalu unik di Indonesia. Dan mungkin dipertahankan oleh sebagian pemerintah gitu, sebagian umum masyarakat Indonesia. Karena kita kan selalu butuh kambing hitam ya.
Sekarang masyarakat Indonesia akan belajar dari pilihan-pilihannya sendiri gitu. Apa yang terjadi barusan pemilihan umum, pemilihan presiden, ini biar bagaimanapun presiden yang terpilih nantinya adalah presiden yang betul-betul pilihan rakyat. Dan kalau sampai kita mengalami kekecewaan, mungkin masyarakat Indonesia akan lihat bahwa ini adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Dan aku cinta Anda, cinta semua, cinta buatan Indonesia. Gitu aja ya. Tentu dulu di Indonesia tuh suka ada apresiasi film Indonesia. Jadi itu setiap minggu selalu ada 1 jam yang ngebawain acara itu. Dan setiap pembukaan acara itu selalu ada gambar layar terbuka di bioskop. And lagunya itu adalah lagu itu gitu. Aku selalu nonton dulu karena memang dulu seru sekali misalnya industri film Indonesia gitu. Jadi setiap minggu karena memang waktu itu kan cuma ada 1 TVRI, jadi kita semua orang nonton itu dan itu kan hiburan. Ada segmen-segmennya macam-macam. Mungkin yang paling seneng ya adalah segmen behind the scene ya. Jadi ketika lagi suasana seperti ini kita bisa ngelihat bagaimana ya proses pembuatannya. Itu paling seru. Saya sebenarnya seneng sama ini Danau Toba, ada tentang Samosir. Itu saya inget banget. Itu diceritakan gimana sampai pulau yang di tengah Danau Toba itu dinamakan Samosir. Tapi itu ceritanya adalah ketika anak kecil disuruh nganterin makan buat bapaknya yang lagi bekerja di ladang oleh ibunya. Tiba-tiba karena dia lapar, dia makan makanan bapaknya itu. Tiba-tiba bapaknya marah dan akhirnya mengusir si anaknya ini yang kebetulan bernama Sam. Dan diusirnya di ke pulau itu dan akhirnya pulau itu dinamakan Samosir. Message-nya, jangan makan makanan orang tua tanpa sepengetahuan orang tua. Dan nggak ya mungkin ya intinya sih itu tentang hubungan keluarga aja deh, gimana mungkin semuanya harus dikomunikasiin gitu. Di sini kita bertemu lagi. Ganyang menteri goblok. Why? Pemerintah kan bagaimanapun juga tujuannya dia baik, nggak pernah bikin yang menjurus ke mencelakakan rakyatnya atau membuat susah tuh saya kira enggak ya. Ambil baiknya aja lah, jangan terlalu pikir negatif. Kalau dicari salah, celah semuanya ya kita juga pasti salah. Ambil baiknya aja, baik terus sebaik aja. Jadi tidak ada masalah. Kalau tidak baik, jalanin aja lah. Jangan terlalu banyak diprotes. Toh mereka juga berusaha untuk berbuat baik, yang terbaik gitu. Ya, tidak mungkin dong pemerintah mau tidak berusaha tidak baik. Pasti dia berusaha baik. Sudah ada mereka punya rencana untuk memporak-porandakan, dia rampok kekayaan, terus bagaimana. Itu saya kira enggak. Awal tujuannya dulu yang penting baik. Kalaupun di tengah jalan nanti dia ada gimana-gimana itu kan manusiawi aja. Perubahan itu selalu membawa dampak dan kita mulai terjadi konflik itu di masa-masa pada saat reformasi Orde Baru akan jatuh gitu, dan di saat dimana semua orang udah mulai berpikir untuk mulai merasakan ketidakadilan yang dulu itu luar biasa gitu, dan mereka mulai ingin terus terang dengan apa yang mereka inginkan. Tapi ternyata kan di Indonesia perubahan ini sebenarnya belum mengakar. Banyak juga yang ingin mempertahankan situasi seperti dulu. Masih ada militerisme yang cukup keras. Tapi itu kan membuktikan bahwa masih ada pertentangan pikiran di dalam pemerintahan atau di dalam masyarakat kita. Ada kebiasaan-kebiasaan di rumah saya yang mungkin juga unik dari suku bangsa saya gitu. Misalnya kalau di rumah saya itu ada kebiasaan menyimpan buah labu yang disimpan di bagian paling tinggi dari rumah, dan pumpkin itu dipercaya akan membawa suasana manis bagi seluruh keluarga atau rumah itu gitu apabila dia disimpan di rumah itu. Dan kadang-kadang pumpkin itu disimpan dari mengkal, bisa tersimpan di rumah sampai dia matang, sampai dia membusuk, itu bisa makan waktu 3 bulan gitu. Jadi rumah kita selama 3 bulan itu bisa manis dan bisa rukun terus. Suster Ngesot itu ceritanya katanya dari Surabaya. Dulu itu di Surabaya ada sebuah rumah sakit Belanda. Pada saat pendudukan Jepang ada seorang suster yang ceritanya disekap oleh tentara Jepang. Kemudian mereka menyiksa suster itu sampai akhirnya suster itu dipotong kepala dan kakinya kalau nggak salah. Beberapa saat setelah kejadian itu Jepang menyerah, terus Belanda juga tidak balik ke Indonesia lagi. Akhirnya rumah sakit itu sekarang dijadikan rumah sakit umum untuk masyarakat.
Sampai akhirnya ada kejadian di malam hari, ada orang yang melihat bayangan suster yang sedang menyeret kaki dan kepalanya. Akhirnya dari penglihatan orang itu mulailah timbul legenda mengenai suster ngesot. 1, 2, 3. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman semua. Terima kasih ya. Terima kasih untuk hari ini semua. Terima kasih. Yes. Amin. Bisa mulakan. Mulai? Oke. Suster ngesot itu, jadi ceritanya katanya kejadiannya di Surabaya. Ini kenapa? Cerita horor tapi ketawa-ketawa. Gimana? Serius dong kamu? Serius. Ya, jadi